Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam madinan qiyaman millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, para tamu baginda Rasul yang Allah muliakan, amin ya Rabbal. Malam ini kita harus patut bangga. Kenapa kita harus patut bangga? Karena kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan. Bu, kalau udah jam segini enaknya mapan kita belonjoran di rumah mbari depan kipas tuh ya. Enakan mah tidur. Kenapa saya bilang tadi kita semua ini adalah orang pilihan? Bersyukur kita menjadi umatnya Nabi yang hadir pada malam hari ini di pesantren Darul Fikri ini. Karena pada malam hari ini berapa macam dan berapa ribu bahkan jutaan rahmat Allah yang diturunkan pada kita pada malam hari ini, yang hadir di dalam kita rangka bersilaturahim sekaligus memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad, sekaligus memperingati HUT milad pesantren yang ke-7. Nih Bu, saksikanlah berapa juta malaikat Allah yang diutus pada malam hari ini datang ke sini untuk menyaksikan umat baginda Nabi yang lagi taklim, yang lagi merayakan maulid Nabi pada saat ini. Itu malaikat Allah tidak bisa menghitung rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita pada malam hari ini. Dan ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya Allah datang dari langit ke bumi. Ada yang diutus untuk menghitung hujan. Hujan, tahu hujan? Hujan. Hujan apaan? Kemarin di sana hujan pasir. Di Bromo hujan pasir. Itu Bu, Allah mengutus malaikatnya untuk menghitung hujan yang turun dari langit ke bumi. Itu bisa dihitung oleh Allah. Dari ribuan, jutaan, sampai triliunan air hujan yang turun dari langit ke bumi, itu bisa dihitung oleh malaikatnya Allah. Tapi ada yang malaikatnya Allah itu Pak tidak bisa hitung. Apa nih? Seperti kita malam hari ini kita hadir bersilaturahim, kita hadir menuntut ilmu, sekaligus kita memperingati kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bu, berapa besar, berapa ribu, berapa puluhan juta, berapa puluhan triliun rahmat Allah turun kepada kita pada malam hari ini, Bu. Dan ketahuilah, orang masuk surga itu bukan karena sholatnya, Bu. Orang masuk surga Bang bukan karena ibadahnya yang rajin. Orang bisa masuk ke dalam surga itu berkat rahmat dan kasih sayangnya Allah.
Percuma dia rajin ibadah. Oh, sholatnya rajin. Jangankan yang wajib, yang sunnah dikerjakan. Puasanya, jangankan Ramadan, Senin Kemis pun dilakukan. Tapi kalau kagak akur sama sesama, jangan harap bisa masuk. Apalagi nyium baunya surga. Jelas apa kagak? Kita masuk surga ini semua karena nanti adalah rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu. Makanya saya katakan tadi, kita semua yang hadir pada saat ini, kita adalah orang-orang pilihan. Misalkan kita ada 5 orang. Dari 5 orang itu di situ kita ada di dalamnya. Terus kita yang dipilih, kira-kira enak apa kagak? Enak. Nih, kita semua orang-orang pilihan yang bakal nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pengen masuk surga? Pengen banget apa pengen aja? Cius. Pengen dimasukin apa masuk sendiri? Tanya Ustaz Tasari. Pasti setiap orang pengen masuk ke dalam surga. Jangankan yang ibadah, yang kagak ibadah bang pasti pengen dia juga masuk ke dalam surga. Bener apa kagak? Bener, coba dah buktiin. Misalkan nih abang-abang terketemu maling di jalan, malingnya abang tanya, ling, ente pengen surga apa pengen neraka, ling? Pasti maling juga pengen masuk ke dalam surga. Apalagi entar nih bagi ibu-ibu, nyak-nyak aji semua nih yang masuk ke dalam surga nih. Amin ngapa? Orang Cikunir amin masih pakai diajarin. Ya Allah, najis gua mah. Apalagi ntar nih bagi ibu-ibu nyanya aji nih semua uak-uak yang masuk ke dalam surga. Ntar nya aji uak nih semua yang masuk ke dalam surga bakal dirubah lagi oleh Allah jadi perawan. Giliran perawan aminah kencang banget bang, amin. Agak pakai diajarin lagi. Percaya nggak nyaji jadi perawan lagi? Bu, perawan. Punya anak perawan. Bu, perawan. Ntar bagi ibu-ibu, nyak-nyak aji, uwa-uwa aji yang masuk ke dalam surga bakal dirubah lagi oleh Allah jadi perawan. Kalau masih ada yang kurang percaya, ayo kita ke bed lagi. You understand ke bed? Ke bed. Buka. Ke bed. Itu bahasa Mandarin ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alnahunna abkara. Maafin kalau suaranya agak serak-serak becek ya Bu. Karena bang dari kemarin belum istirahat. Tadi pagi acara di Cikarang, siangnya sampai sore. Tadi saya Taman Mini Bu. Taman Mini situ. Tadi saya istirahat sebentar minta kerokin sama Bang Arif. Kerokin belum dapat semua, man separuh doang ini. Saya udah kepulesan Bu, bener-bener. Baru dikerokin man separuh saya udah kepulesan. Untung inget. Saya punya guru di sini Al-Mukarram Al-Ustaz Ki As'ari. Coba kalau saya kepulusan Bu, kagak bangun. Wah, saya bisa dikata-katain sama dia. Biasa rono dia. Udah gue undang kagak datang katanya. Ya. Nah untuk sekarang malam ini saya acara di sini di tempat beliau, makanya doain biar sehat bang, biar panjang umur. Kemarin betulan beliau emang pas beliau SMS nanya lagi di mana, saya lagi berada di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat tahu Bu? Kagak tahu. Dari Pondok Kelapa ke kiri nyampe sono. Besok saya langsung berangkat ke Bali pagi Bu. Lanjut ke Lombok, dari Lombok berangkat lagi ke Kabupaten Riau. Itu kayak kalau ada yang ngundang. Hadirin hadirat para bapak, para ibu yang sangat saya muliakan.
Tuh tadi faja'alnahunna abkara, kami jadikan wanita-wanita yang masuk surga itu perawan semua. Di surga bang kagak ada nenek-nenek. Berarti nenek-nenek kagak masuk surga. Kasihan deh lo. Kata nenek-nenek, sialan tuh Ustadz katanya. Gue dibilang kagak masuk surga. Saya pernah bu ceramah begini di Kabupaten Riau. Bu saya bilang nenek-nenek kagak masuk surga. Bu kesel banget dia. Langsung bangun pengen pulang. Ngeliatin ke sayanya kagak enak banget bang. Saya bilang dari sini, berhenti, duduk dulu. Wah itu sambil duduk, sambil ngeliatin ke sayanya masih kagak enak. Tenang nih, sabar. Saya ngemeng. Saya ngomong masih koma belum titik. Dengerin dulu. Artinya begini nek. Walaupun nenek nih di dunia sudah jadi nenek-nenek, karena nenek rajin beribadah kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah, selalu menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah. Walaupun nenek masih ada suami nenek, selalu patuh, selalu nurut, selalu tunduk kepada suami nenek. Walaupun nenek selalu bersyukur atas setiap pemberian nikmat dari Allah. Besok ketika nenek masuk ke dalam surganya Allah, nenek bakal dirubah lagi oleh Allah jadi perawan. Puas. Ceramah kalau lagi lapar emang begini bu. Saya kira tadi disuruh ke dalam makan dulu, kagak. Alhamdulillah. Tuh, jadi Pak yang di dunia nih nenek-nenek misalkan yang umurnya udah 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tahun ke atas masuk ke dalam surga. Umurnya dirubah lagi oleh Allah jadi sweet 17. Sabaraha sweet 17? Piro? 17 tahun. Dulu Pak, ibu-ibu umur 17 tahun bagaimana Pak kita ngeliatnya? Oh masih resep banget. Masih cantik, masih aduhai, masih hai-hai, masih hoi-hoi, masih hei-hei, masih hihi, masih aduhai, masih bohai, masih montok, masih demplon. Dulu umur 17 tahun ibu kan begitu ya. Coba kalau udah jadi nenek-nenek kan serba salah. Kadang pakai bedak dipoles pipi kanan, yang kiri peot ya. Dipoles yang kiri, yang kanan meletot. Pakai bedak agak cukup atuh. Wah, semua pabrik bedak ditempelin di pipi. Mulai dari bedak dingin sari, Ayu Ultima 2, bedak Revlon, bedak Mambo, bedak Viva, bedak Mars, bedak Maya, B29, Riso, Autan, sabun colek, Backlin. Tapi entar nih Aji, ibu-ibu semua yang udah masuk ke dalam surga, semua sudah berada di dalam surganya Allah. Itu muka kagak usah pakai dibedak-bedakin lagi. Dari mana nih kita Mirzani nih? Yang biasanya di dunia suka dipakein gincu tuh bibirnya, nggak usah pakai dipakein gincu lipstick lagi, kagak usah. Karena kenapa? Karena semua wanita bang di dalam surganya Allah udah cantik semuanya. Ya Robbal, tuh bagi ibu-ibu nanti masuk ke surga dirubah lagi jadi perawan. Perawan. Ilok. Benar-benar perawan bu, bukan gadis, bukan. Perawan. Lah kan beda bang gadis sama perawan mah. Apaan bedanya gadis sama perawan? Kalau gadis belum tentu perawan, kalau perawan sudah pasti. Benar apa kagak bu? Dari mana kita tahu bang? Dari namanya aja udah kelihatan banget. Perawan. Pra itu bu bahasa Inggris artinya belum. Wan artinya satu.
Jadi yang disebut perawan belum kemasukan yang satu. Lu diem tong kagak ngerti. Saya pura-pura ngerti aja. Alhamdulillah. Tuh buat yang ibu-ibu masuk ke dalam surga dirubah lagi jadi perawan. Adapun bagi kaum pria nih, bagi bapak-bapak kita semua nih yang cowok, ntar kalau masuk ke dalam surga, ya kagak ada yang amin pisan. Ya Allah, gue menyesal ini doain mulu di tadi. Adapun bagi kita ini Pak, pria, cowok-cowok nanti nih yang masuk ke dalam surga, amin. Entar bang kita kalau udah masuk dan berada di dalam surganya Allah, dikasih teman tidur oleh Allah. Teman tidur kita cantik banget. Cantiknya luar biasa. Manohara kalah. Nikita Willy kalah. Apalagi Nikita Mirzani. Modal toket doang dia mau gede. Lah bener-bener bang. Nikita Mirzani kemarin masuk prostitusi. Ada yang bilang sotem, tahu sotemnya? Itu per 3 atau per 4 jam, ada yang bilang 50 juta, ada yang bilang 125 juta. Itu per 3 jam, per 4 jam. Lah ibu dipakai sebulanan. Paling kasih 200.000 sampai lodoh-lodoh. Semuanya wanita yang paling cantik di dunia ini kalah sama kecantikan bidadari. Nih bang, yang namanya bidadari, subhanallah. Itu bidadari bu, bayangin aja nih, dia punya bola mata, kecil enggak, gede enggak. Lah artinya kagak belok, kagak sipit. Lalu nih bidadari, dia punya hidung nyaman, cung. Bibirnya bang seperti buah delima dibelah 4. Kenapa dibelah 4? Sebab kalau dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean jadinya doer. Masa bidadari doer. Mohon maaf yang doer, jangan tersinggung ya. Lalu bang nih bidadari, dia punya pinggul gitar Spanyol. Betisnya bunting padi, betisnya beda kayak betisnya orang Cikunir, ibu-ibu sini. Orang sini mah betisnya kenal pot bajai ya. Pas digaruk-garuk ngebul ya. Mana kalau tidur sama laki pakai dasar somplak, ya Allah, BH ngample sebelah. Yang satu ditindik pakai peniti. Lakinya ngedeketin, lakinya tusuk peniti. Lakinya teriak kaget, buset ada bangsat. Di surga kagak ada BH ngejelpet bang, kagak ada. Semuanya serba indah-indah di surga. Itu yang tawanya lelet itu suka pakai BH begitu itu. Tapi nggak apa-apa ibu, pakai yang model kayak begitu, yang rada-rada begini dikit nggak apa-apa, asal udah masuk kamar. Kalau di luar kamar ada anak pakai ituan kayak begitu, hati-hati, bisa dijelepetin mulu. Pokoknya serba indah dah kalau udah masuk ke dalam surga ya bu ya. Segala fasilitas Allah udah siapin. Misalnya nih kita nih yang di dunia mau makan aja masih nyari ketaprakan jagat ya, susah banget. Di surga mah udah tinggal minta aja. Belum minta baru mau ada di surga. Pengen makan jeruk udah ada jeruk. Pengen makan gabus pucung, kagak usah pakai pergi lagi ke Udin Kombo. Langsung ada tuh gabus pucung. Di surga kita pengen apaan lagi ibu? Jengkol. Ada di surga jengkol. Ada, tinggal minta baru mau. Belum minta baru mau, baru terlintas di pikiran kita udah ada jengkol. Dari jengkol yang disemur ada. Kalau di dunia kita tahu minuman yang beralkohol itu masih haram, jangan pakai kita minum. Kecuali ntar di dalam surga. Kalau kata orang Yahudi mah, orang Yahudi pan surganya di dunia pak. Bener apa kagak?
Orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir itu surganya cuma di dunia, entar di akhirat walaupun cantik gantengnya kayak apa, masuk ke neraka geseng-geseng juga. Ada yang bilang, saya pernah ngomong, saya nanya sama teman saya, ente mau nggak masuk ke dalam neraka? Mau, gua mah katanya Jack masuk ke neraka. Emang apa? Banyak artisnya, pala lu ngebul. Artis gak cantik banget masuk ke neraka dibakar angus bro. Bandingannya kita dibakar di neraka 1 hari, 1000 tahun kita dibakar di alam dunia. Bayangin bu, bayangin. 1 hari kita dibakar di dalam api neraka, bandingannya 1000 tahun kita dibakar di alam dunia. Dan api dunia dengan api neraka itu amat sangat jauh panasnya. Ibaratnya api di dalam neraka itu 7% misalkan. Ini api yang ada di dunia 1% pun kagak ada panasnya dibandingkan dengan api yang ada di dalam nerakanya Allah. Makanya itu ketika kita masuk ke dalam neraka, na'udzu, itu dibakar orang di dalam api neraka, hangus, geseng, diganti lagi dengan yang baru. Dibakar lagi, hangus lagi, geseng lagi, diganti lagi dengan yang baru. Sampai kapan? Sampai dosa-dosanya hilang, sampai dosa-dosanya habis. Tapi kita pengennya mah kita kagak usah pakai mampir-mampir lagi ke situ. Kalau bisa juga entar di dalam kubur kagak usah pakai ditanya marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka, udah langsung aja. Wah, ini dia nih kata malaikatnya Allah. Ini dia nih yang pada tanggal 21 ya. Pada tanggal 21 bulan Februari ini hadir nih orang ini ke acara Maulid di Darul Fikri, yang hatinya bersih, ikhlas, dia ingin menuntut ilmu, mencari keberkahan. Kata malaikatnya Allah, lapor, ya Rabb, ini ada hambamu di alam barzah, di alam kubur, yang wajahnya terang putih, lalu ini hambamu sedang tersenyum aja ya Allah. Oh siapa? Oh itu mah Ustadz Asy'ari. Kata Allah, udah itu mah kagak usah pakai ditanya lagi, langsung tendang deplak masuk ke dalam surga. Enak gak begitu bu? Karena kan kita nih melewati proses-proses terlebih dahulu. Misalkan kalau kita udah meninggal dunia, hidup di alam kubur, itu kita pakai ditanyain dulu bu. Bu, ditanyain. Kagak kita ditaruh nyemplung di dalam tanah begitu aja, ditanya. Ketika kita udah meninggal dunia nanti bang, ketika kita udah hidup di alam barzah, dewek-dewek sendiri-sendirian, anak yang kita paling sayang, yang paling kita cinta udah pulang ke rumahnya masing-masing. Suami ibu yang katanya cinta banget itu pulang, bahkan nginjekin kuburan kencang banget. Udah lu kagak balik-balik lagi lu ya, udah antang-antang di sini. Istri bapak yang katanya cinta sayang banget itu pulang. Tetangga yang katanya deket banget, deket, yang kalau di BBM sini loh udah langsung nyamperin aja, itu pulang dia pulang. Sendirian dewek-dewek kita di alam barzah. Dewek-dewek. Alone. Bukannya alon. Alone itu sendiri. Alone in my home. Sendiriku di rumah. Alone sendiri, dewek-dewek di alam kubur, di alam barzah. Setelah keluarga sanak famili udah pulang meninggalkan kita semua, lalu jaa malakani, datang 2 malaikat. Ngapain? Fayas alani. Kedua malaikat ini nanya sama kita. Apa yang malaikat itu tanya sama kita? Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma imamuki wa ma kiblatuki, dan lain sebagainya. Kalau amalan kita baik, selama kita hidup di dunia, kita cinta dan sayang sama anak-anak yatim, kita selalu berbuat baik kepada sesama tetangga kita, kepada saudara kita, kita sayang dan cinta kepada semua makhluk ciptaan Allah. Ketika malaikat itu nanya sama kita, marrabbuki, kita pasti langsung bisa jawab bu, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuki, Muhammadun Nabi. Tuh kalau amalan kita soleh,
Kalau amalan kita baik. Tuh kalau amalan kita soleh. Tuh kalau amalan kita apik-apik ae. Tapi Pak Bang, kalau amalan kita ini alias amalan kita ini jelek, selama hidup di dunianya, kagak senang melihat orang senang. Sukanya hidup di dunia, suka ngomong-ngomongin orang mulu. Ada yang begitu di sini? Yang mana orang yang mana? Tapi saya yakin insya Allah nggak ada di sini mah. Ya kalaupun ada paling 1-2 RT. Banyak juga dong. Yang selama hidup di dunia sukanya menfitnah orang, menfitnah saudaranya, menfitnah tetangganya, menfitnah sanak familinya, suka memutuskan tali silaturahim, tidak bersyukur kepada setiap pemberian nikmat dari Allah. Malaikat tuh kalau masuk dan ngelihat orang hamba Allah yang model kayak begitu di dalam kubur, itu gregetan banget. Ini dia nih. Ini dia nih. Ini dia nih. Ini dia nih. Bukan dia, bukan maksudnya bukan. Kalau ini mah insya Allah santri dari Darul Fikri juga kan ya. Insya Allah jadi, saya lihat jadi gubernur DKI Jakarta. Ini yang sebelahnya yang pakai peci hitam, insya Allah jadi Presiden Republik Indonesia. Mukanya mirip kayak Pak Jokowi. Nah itu tuh yang nggak pakai peci itu, insya Allah jadi penggali kuburan. Malaikat gregetan banget. Ini dia nih yang selama hidup di dunia sukanya menfitnah orang. Orang soleh selalu difitnah, dijelek-jelekin sampai orang soleh itu meninggal dunia. Ini dia nih yang waktunya maghrib bukannya pergi ke masjid, bukannya pergi ke musola, masih nongkrong aja berempat, teplek mati lo kagak punya 5. Teplek mati lo kagak punya kiu. Akhirnya itu berempat kagak ada yang hidup mati semua, Bu. Ini dia nih yang waktunya maghrib bukannya pergi ke musola, bukannya pergi ke masjid, masih megang joran aja joran. Masih mancing, ada yang begitu. Wah itu malaikat gregetan banget nanya, Marrabbuka waman nabiyuka. Serem gak suaranya? Wah serem. Wama imamuka wama kiblatuka. Mau kemana Bu? Saya lagi ditanya ini. Mau kencing. Ya mana pakai androk. Misi-misi ya po ya kencingnya. Ngeri-ngeri ada kecoa lagi rapat. Nah kalau ibu-ibu kan begitu, mentang-mentang pakai androk dia langsung aja buka androk ser aja. Suara kencing itu beda-beda Bu. Kalau suara kencing anak perawan itu begini nih, seprit. Masih kenceng, masih kenceng. Kalau janda beda lagi janda, Coca-Cola. Nenek-nenek beda lagi, nenek-nenek Aquafit ya. Kalau itu makanya mah apaan ya? Seprit kali. Bu. Kalau laki ya laki mah kagak ada suaranya. Tenang aja Bang, gue belain. Yang laki juga Bu, yang laki kan kita diajarin kalau ingin pipis itu kagak boleh di bawah pohon. Ngeri itu pohonan rambutan rasanya beda. Lah bener-bener Bang. Kagak boleh kita kencing di tempat yang berlubang. Tadi takut ada semut lagi rapat. Kagak boleh kencing madep ke kiblat. Pernah saya ada temen, lu kok kan tadi kita udah belajar. Kata ustadz kita, kata guru kita kencing mah kagak boleh madep kiblat. Emang Jack gua madep kiblat, man kan gua belokin ke kanan. Bu, udah ya. Terus ya Allah ini ceramah ngundang apa ngontrak.
Tadi malaikat gergetan banget bang ngelihat orang kayak begitu. Diapain nih sama malaikat? Malaikat ngambil anuan, gedigan. Diapain? Digedig. You understand digedig? Digebugin. Sampai seluruh sendi-sendi kita, kulit-kulit kita semua pada terkelupas. Badalnahum, lalu diganti lagi dengan yang baru. Digedik lagi karena nggak bisa jawab. Diganti lagi dengan yang baru, ditanya lagi, waman nabiyuka. Aus. Mentang-mentang yang ceramah saudaranya begitu dia mah. Agak dikasih air pisan. Ya mana air putih lagi. Susu bang. Susu. Umi mana Umi ya? Mi susu. Jangan susu nenek Mi. Ada luarsa. Kemarinan teman saya nikah sama nenek-nenek belum dapat seminggu udah mati. Pas diselidiki ngapa minum susu basi. Ya nggak apa-apa dah, air putih dah. Ya daripada gepeng. Mendingan bulat begini. Bu saya mau izinnya minum ya. Boleh apa kagak? Abang-abang adik-adik masih pada ada airnya? Habis. Minta sama Kiai As'ari. Ya Ustaz, airnya habis itu. Kata beliau udah di sana banyak air di keran. Lah dek, kalau santri mau minum air keran kagak mati kagak. Dulu saya Bu di pesantren itu minum. Lagi kagak ada air banget malam-malam jam 2 malam. Ya warung kan kalau di Jawa emang udah pada nutup jam 10 jam 9 emang udah pada sepi. Jam 2 saya kehausan pengen buat minum. Wah udah air keran aja. Bismillah saya minum air keran. Tuh Bu, air keran. Hidup apa kagak saya masih? Hidup. Mati mah emang udah urusan Allah, bukan minum air keran, bener gak? Ibu ada airnya itu Bu? Ada? Mana? Yuk minum bareng yuk. Yuk. Man tadi saya minum itu ngikutin yang ala-ala kagak baik tadi berdiri. Man saya sekarang pengen ngikutin alanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika beliau minum? Beliau minumnya duduk. Terus beliau baca Bismillahirrahman. Nih adik-adik liatin minumnya Rasulullah. Rasulullah minumnya duduk. Saya duduk dulu ya Bu. Ya kagak ada bangkunya lagi. Ya saya deprok aja. Ada. Alhamdulillah. Ustaz Mumtaz maafin ya. Bang minum. Kameramen, gue loh, khusyuk amat kameramen. Minum bang. Duduk apa duduk? Diri aja. Pegel kan bang? Saya juga pegel nih. Bagaimana ya cara biar bisa duduk bentaran? Bang, minum. Alhamdulillah, minumnya Rasulullah itu duduk. Setelah udah duduk, beliau baca Bismillahirrahman. Tuh kayak begitu Rasulullah minumnya. Beliau minumnya duduk. Terus beliau baca Bismillah. Tuh Rasulullah. Saya kagak minum-minum ya. Pak ada airnya Pak. Ayo Pak monggo Pak. Makanannya masih ada? Monggo skecaaken. Tuh kalau kata orang Jawa. Ada orang Jawa. Skecaaken. Ayo dinikmatin aja, nikmatin. Ada airnya apa kagak itu? Nih minumnya Rasulullah duduk. Terus beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah minumnya duduk, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Bu, saya lagi minum jangan diliatin aja ngapa. Saya jadi malu, merem dulu dah, merem ya. Ayo merem berjamaah, 1, 2, 3, merem. Wah ada yang latahan, merem beneran bang. Baru pulang nandur saya pak. Capek banget 2 petak, lumayan. Buat anak kan ntar. Susunya dibikinin apa kagak? Bu, jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Lemer amat Ustaz. Sekarang lagi model, lagi zaman yang begitu-begitu Bu. Kemarin yang rada begini yang juri ditangkap udah. Kenal gak? Siapa? Ya. Tapi bagaimanapun kita doain, mudah-mudahan Bang Ipul biar Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan. Itu aturan Bang Saiful Jamil, Haji Saiful Jamil saya pengen undang. Itu kejadian itu pada malam apa tuh? Malam Jumat kemarin ya. Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Nah kan saya yang tahu, saya nelpon. Itu 3 hari sebelum kejadian ketangkep kayak begitu, itu saya baru dari rumah beliau. Saya bilang Bang Haji kapan ada di rumah? Oh begini Mas Jaki, saya ada di rumah setelah saya habis dari juri di Indosiar, baru saya ada di rumah. Di mana Bang? Di Kelapa Gading, tahu Bu? Ya Allah, Kelapa Gading Jakarta Utara. Sono dekat mall. Dekat mall. Mall Gading tahu. Itu yang ada XX1-nya itu, yang ada pokoknya ya bagus-bagus deh di sana filmnya, kemarin saya habis nonton di sana. Itu saya datang ke rumah Bang Ipul 3 harinya, saya bilang Bang Haji bisa nggak tanggal 26 Maret di tempat saya, Sabtu malam Minggu. Apa kata beliau? Ya insya Allah Mas, ini saya masih kontrak sama Indosiar, ya kalau mau ya ditunggu sampai jam 1 baru saya nyampe di sana. Ya nggak apa-apa Bang Haji, saya tunggu, siap. Terus masalah budget bagaimana? Udah nggak usah dipikirin dulu dah, ntar saya SMS begitu. Saya tungguin SMS BBM-nya dari Bang Haji Ipul, kagak SMS. Ya Allah, saya kecewa banget. Hati-hati makanya bikin kecewa Ustadz Bu. Takut kualat. Biar ustad-ustad kecil-kecilan begini ya hati-hati, empuan-empuan apalagi kalau udah didoain, jalan-jalan ke Himalaya jangan lupa membawa pita, jangan suka ngeliatin saya lama-lama, ntar bisa jatuh cinta. Mudah-mudahan Bang Haji Ipul Allah berikan kekuatan, kesabaran biar bisa menghadapi masalah ini semuanya. Karena Bu, bukan hanya di kalangan artis aja yang model kayak begitu. Orang-orang di masyarakat kita yang begini-begini udah banyak banget. Kalau kita lihat tuh orangnya badannya gede, ganteng-ganteng lagi. Tapi sayang pas dikagetin, kunci. Bener kagak. Mudah-mudahan dah anak keturunan kita enggak yang kayak begitu. Tapi kalaupun yang begitu itu udah kehendak Allah. Karena enggak ada yang tahu masalah hati. Bener gak Bang? Bener apa kagak? Yang membolak-balikan hati itu Allah. Makanya pan kita selalu doa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya Allah. Hati itu Bu suka bolak-balik. Kadang kita cinta banget sama dia tuh, besok udah gedeg banget sama dia. Benar apa kagak? Karena kan kita orang Islam diajarin sama ulama-ulama kita, kalau kita cinta sama seseorang cuma hanya sekedarnya aja.
Bisa jadi orang yang kamu sangat cintai itu bakal jadi musuh kita. Ahbib habibaka haunamma asa baghiratan haunamma. Tuh, Bu. Kalau kita gedeg sama seseorang udah gedeg aja, cuman sekedarnya, jangan kebangetan gedeg. Kadang-kadang kebangetan gedeg, jangankan ngeliat orangnya, ngelihat denger namanya aja, ada siapa di sana, ada si Jaki. Itu jangan kebangetan gedeg bang, ntar jadi suka cinta sama gua lo. Yang sekedarnya aja, yang sedang saja, yang sedang. Ya lu pada apa? Tuh hati yang memutarbalikan Allah Subhanahu. Makanya kita minta mudah-mudahan hati iman kita tetap selalu istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya iman, Bu. Iman, tahu iman? Di dalam kitab Ushul Fiqh itu diterangkan begini. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ibu pengen yang naik apa yang turun? Iya. Naik iman ya Bu ya. Makanya nih kita sangat patut senang pada malam hari ini. Kita hadir di sini dari tadi, kita membaca zikir, kita membaca tahlil, kita membaca sholawat, itu menambah rasa iman kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya iman yazidu wa yanqus. Ada 3. Imannya para anbiya, imannya para rasul itu yang selalu naik. Ada lagi iman yang kadang naik, kadang turun. Tuh model-model kayak kita. Kadang kalau iman kita lagi naik, Bu, waktunya subuh belum jam 4, jam 2 udah ke masjid. Ngapain? Maling kotak amal, maling. Tapi kalau iman kita lagi turun, oh jangankan misalkan udah jam 4 dengar azan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngomong dalam hatinya baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya baru qomat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal. Ngomong lagi tuh dalam hatinya imam baru wiridan. Tuh kalau iman kita lagi turun. Kadang-kadang yang imannya lagi naik di satu kampung, uman dia doangan tuh yang imannya lagi naik. Wow, seminggu itu pokoknya yang azan dia, yang qomat dia, yang jadi imam, yang jadi makmum, nutup pintu masjid, yang mati. Makanya kita minta sama Allah mudah-mudahan iman kita ini tetap naik terus, tetap istiqomah, tetap yazid terus. Kalau iman kita itu ngerihnya kagak ada, lagi turun, akhirnya yang ada imin doang, itu imin masuk ke kampung-kampung, masuk ke desa-desa. Siapa yang jadi korban? Anak-anak gadis lagi. Bu. Apalagi kalau kita lihat pacaran anak muda zaman sekarang, beda banget sama orang zaman dulu apaan ya. Kalau orang-orang tua kita dulu pacaran, dia misalkan cowoknya datang ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, yang keluar bukan empuananya, babanya. Nyari siapa lu? Nyari si anu, Mbak. Ada apa kagak? Ada di belakang sama mamanya. Begitu ya Bu ya. Bener apa kagak? Coba kalau sekarang tok pintu, tok tok tok, Assalamualaikum. Salamnya juga beda, Assalamualaikum. Ceweknya keluar langsung, Waalaikumsalam. Ayang embeb datang saliman, cipika-cipiki. Itu empuananya mana umur 22 tahun, pakai baju ada yang umur 11 tahun. Akhirnya itu baju ke atas kagak, ke bawah kagak. Man udel-udelnya doang kelihatan.
Mana belahan kelihatan ya Allah. Itu jangankan saya Bu yang masih muda ngelihat model kayak begitulah. Kiai Asy'ari mana tuh? Ya kabur lagi orangnya. Kiai Asy'ari ngeliat model kayak begitu, dia juga ngomong dalam hatinya, apa kata beliau? Iman si kuat tapi imin dut-dutan coy. Tuh dulu saya SD masih begitu, kita denger tuh kayak model kayak begitu ya Bu ya. Sekarang udah jarang banget waktunya maghrib, malah bukan pada baca Quran, TV suaranya main gede-gedean. Makanya itu besok ketika datang panggilan iman, azan udah berkumandang, kita kompak ambil remote TV matiin. Setuju nggak Bu? Abang-abang setuju nggak? Ketika datang panggilan iman, azan sudah berkumandang, TV matiin. Bu, TV matiin. Anaknya nangis, matiin. Ya Umi hati-hati, Titi DJ, Dedi Dores. Hati-hati di jalan diiringi doa restu. I miss you full Umiku. Kasih jalan Bu, kasih jalan. Sama siapa Mi? Diri. Iya liatin aja, liatin aja. Bu, pokoknya kalau bukan ustazah jangan ada yang pulang duluan ya Bu. Karena kalau kita ngaji kayak begini nih, dosa-dosa kita Allah angkat, Allah buang semua. Dibuangnya kemana? Dibuangnya kepada orang pas waktu ngaji terus pulang duluan. Itu mah rukhsah enggak itu mah khusus enggak. Kasih jalan Bang, kasih jalan. Agak berasa udah 7 jam ya Bu ya. Ayo dah kita angkat tangan aja ya. Itu besek ya, kerupuk udah pada ulet kali. Ayo dah kita angkat tangan aja, kita doa, kita minta sama Allah dah. Mudah-mudahan kita hadir di sini, kita niat ikhlas karena Allah, kita bersilaturahim karena Allah, kita berjumpa karena Allah, kita saling mencinta dan menyayangi karena Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah dan kita pulang dari majlis yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan segala dosa-dosa kita udah Allah ampunin semuanya. Amin. Ya Rabbal. Dan kita doain. Susu apa kopi itu? Kopi itu mah Kiai. Kopi ini mah mana susu. Gue bocah dibong-bongin, digor-gorokin. Ayo kita angkat tangan, kita doain nih. Guru saya, orang tua saya, beliau Wal Ustadz Kiai Asy'ari, kita doain sekeluarga biar pada sehat, biar pada panjang umur. Dan biar Allah berikan kesabaran di dalam mendidik para santri dan santriwati beliau. Dan mudah-mudahan pesantrennya beliau ingin bikin kobong. Mudah-mudahan biar cepat jadi kobongnya. Santrinya biar banyak. Beliau hidupnya biar sukses. Sukses dunia maupun sukses di akhirat. Kita semua yang hadir pada saat ini punya niat, punya hajat. Mudah-mudahan hajat-hajat kita Allah kabulkan semua. Yang lagi dagang, yang lagi usaha, semoga Allah lancarin usaha dagangan kita. Yang belum dapat pekerjaan, semoga biar cepat-cepat dapat pekerjaan. Gajinya yang gede. Kita harus yakin doaul arba'in ka doail wali. Doanya orang yang sedang kumpul sebanyak 40 orang, nih kayak begini, itu sama seperti doanya wali. Saya pengen tanya ibu, bang, bapak-bapak nih semua, kita ada nggak nih 40 orang? Insya Allah lebih. Doaul arba'in ka doail wali. Doanya orang yang lagi kumpul sebanyak 40 orang atau lebih itu sama seperti doanya wali. Kita tahu ibu, para wali-wali Allah, waliyun min auliya illahnya Allah, kalau beliau udah angkat tangan lalu beliau doa minta, itu doanya pasti mustajabah. Nih kita semua sama doa kita seperti doanya wali. Ayo kita minta lagi kepada Allah, mudah-mudahan Allah lancarin segala urusan kita. Yang lagi banyak masalah, yang lagi banyak problematika, mudah-mudahan Allah cepat-cepat kelarin problematikanya. Allah cepat selesaikan masalahnya.
menjadi kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita semua nanti di dalam husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Dan hadir pula ayahanda Bapak Haji Denhar. Bapak Haji Denhar ada. Kita doakan semoga biar selalu sehat, banyak duitnya, dan mudah-mudahan Allah lancarin segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبحيبة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعبده يغفر ويرحم يا دافعا بلايا الله يا دافعا بلايا رحمن يا دافعا بلايا رحيم. اللهم ادفعنا البلايا أرحم الراحمين. آمين. اللهم يا الله رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. رب اغفر لنا ولوالدينا. رب اغفر لنا ولوالدينا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي نعم الكافي. الحمد لله يا الله. اللهم يا الله يا محول الأحوال هول حالنا يا رب. هول حالنا يا الله. هول حالنا إلى أحسن الحال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله. Yang masih belajar doain amin dari hati yang tulus ikhlas karena Allah. Ya Allah ya Alim, allimna ilman nafi'an, allimna ilman nafi'an, allimna ilman nafi'an, warzuqna fahman wasi'an. Fallahu wasi'un alim. Ya Allah ya Fattah افتح قلوبنا لكشف خفي العلم في القلوب. إذا خفت فالله فتحا قريبا.
Allahumma ya Allah. Kita minta kepada Allah semoga nanti di akhir dan di penghujung hayat kita Allah matikan kita di dalam husnul khatimah. Kita baca doanya bareng-bareng 3 kali yang kencang biar syiar. Ya Allahu biha ya Allah. Ya Allahu bihusnil khatimah ya Allah. Amin ya Allah. Ikdi hawaijana ya Rabb. Bijahin Nabi Mustafa Muhammad. Sekali lagi. Amin ya Allah. Terakhir kita baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mudah-mudahan dari dunia sampai akhirat hidup kita selalu bahagia. Ayo bareng-bareng kita baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Lebih yakin lagi. Rabbana atina fid. Amin ya Allah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan ada yang berangkat beranjak dulu. Nanti ada doa lagi mungkin dari sesepuh kita. Saya ingin meminta maaf kalau ada kata yang benar itu datang dari Allah. Kalau ada kata yang salah itu datang dari al-fakir yang bodoh ini, yang doif ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tausiah agama serta doa yang dibawakan oleh Ustaz Zaki Mubarak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar acara kita dari awal hingga akhir. Kita ucapkan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jangan beranjak dulu, masih atur silakan. Ini arahkan terus atur konsumsinya, jangan pulang dulu.